Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di jalan akses di sekitar Unisma di pinggir Kalimalang, Bekasi. Dan ini adalah warung-warung yang seharusnya sudah selesai dibongkar pada 31 Mei ataupun kemarin. Hari ini tanggal 1 Juni tahun 2025 hari Minggu. Di antara warung-warung tersebut ya ada yang memiliki toilet ataupun kakus seperti ini. Dan limbahnya kita belum tahu dialirkan kemana. Yang jelas seharusnya tidak boleh dibuang ke Kalimalang karena Kalimalang merupakan sumber air bersih dan juga sumber air minum. Pemantauan secara penuh kita akan mulai dari ujung warung soto. Tampak di bagian depan warung sotonya juga sudah dibongkar dan tulisan dari plang perusahaan Jasa Tirta ataupun PJT sudah terpampang cukup jelas, di mana ada aturan tidak boleh memanfaatkan ataupun memasuki area yang ada di pinggir Kalimalang, tentunya mendirikan bangunan seperti ini. Beberapa bangunan itu sudah sempat dibongkar beberapa hari lalu oleh para pedagang secara mandiri dan sudah ada yang rata dengan tanah ya. Kemudian masih ada warung-warung yang berdiri yang kita lihat masih melakukan aktivitas berjualan ataupun berdagang. Dari bentuk bangunan sebagian besar ini adalah warung-warung semi permanen di mana lantainya terbuat dari beton, kemudian dinding-dindingnya ada yang terbuat dari papan, kayu dan juga bambu. Kemudian ada yang benar-benar permanen ya, dindingnya juga terbuat dari beton serta diatap dengan rapi. Itu hanya beberapa bangunan yang kita lihat. Nah, ini adalah salah satu warung yang masih berdagang, mungkin belum sempat melakukan pembongkaran untuk bangunan yang sudah ada. Puing-puing bekas bongkaran itu ada yang sudah disusun rapi, siap diangkut, ada yang masih berserakan. Kemudian para pemulung juga mulai ataupun pengumpul barang bekas mulai berdatangan ke area-area bekas bongkaran yang mungkin tidak lagi dipergunakan atau diambil oleh pemiliknya sehingga mereka bisa manfaatkan. Nah, ini satu lagi warung yang masih berdagang ya di sekitar sini, namun beberapa warung lainnya itu sudah mulai dikeluarkan. Kesepakatan terakhir antara pemerintah Kota Bekasi, Pemkot Bekasi dengan para pemilik warung pada waktu itu adalah memperpanjang waktu pembongkaran ke 31 Mei dan memberikan kesempatan kepada para pemilik warung untuk memindahkan isi-isi dari warungnya ya, kemudian membongkar sendiri atau juga dapat mengambil material-materialnya sehingga bisa dimanfaatkan di lokasi lainnya. Selain itu juga ada harapan kepada pemerintah Kota Bekasi untuk dapat menyiapkan lokasi khusus ya berdagang di sekitar area ini agar mereka tetap dapat melanjutkan aktivitas ekonomi serta tentunya para pembeli yang sudah ada di sini tidak perlu jauh-jauh mencari apa yang mereka sudah dapatkan sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu warung yang pernah kita lihat dari sisi atas. Nanti kita akan naik menggunakan anak tangga melihat bagian pinggir dari warung tersebut ya, sebelum warung itu dibongkar. Di bagian kanan sebenarnya ada tulisan Kota Bekasi yang cukup besar huruf-hurufnya di pinggir kali, hanya saja tertutup oleh pepohonan dan juga mungkin ada beberapa bangunan di kedua sisinya. Atap-atap asbes paling banyak dipergunakan di sini. Kemudian untuk rangka-rangkanya ada baja ringan ya seperti yang ini dan juga rangka-rangka kayu. Untuk dinding di sini banyak menggunakan triplek dan juga kayu karena lebih mudah ya pada saat dipasang dan mungkin pada saat dibongkar juga lebih gampang. Oke, ini tadi adalah WC ataupun toilet yang berada di pinggir kali. Sebenarnya ada beberapa WC yang kita perhatikan dari lokasi-lokasi sebelumnya. Di depan Unisma di sini sudah banyak yang rata dengan tanah ya. Nantinya puing-puingnya akan dikeluarkan. Nah, apakah akan diangkut oleh pemilik sendiri atau menggunakan truk-truk yang disiapkan oleh Pemkot ya agar lebih rapi. Untuk ke arah ujung masih ada beberapa warung-warung yang kita bisa lihat di sini.
Baik, dari arah sebaliknya ini Jalan Khairil Anwar, kita akan berbelok ke kanan menuju ke jembatan Kalimalang. Dan sebenarnya warung-warung tersebut berada di pinggir Kalimalang, itu kelihatan dari seberang ya. Ini adalah akses Jalan Cut Mutia yang tersambung ke arah Pakuwon Mall, Revo dan seterusnya. Serta ini adalah akses menuju ke arah Unisma ataupun Universitas Islam 45. Nah, ini kemarin adalah spanduk-spanduk yang dibentangkan. Yang paling atas milik pemerintah Kota Bekasi, yang bawah adalah spanduk milik dari para pedagang ya. Kita akan lihat lebih detail di area pinggir ya, di area Kalimalang di dekat jembatan Cut Mutia. Di sini air Kalimalang mengalir cukup lancar, cukup bersih, walaupun di sana kita lihat ada sedimentasi sedikit yang perlu dilakukan perawatan. Nah, proses perawatan dari kali itu sendiri membutuhkan akses untuk alat-alat berat dapat menjangkaunya. Jika di sini banyak bangunan-bangunan, maka alat-alat berat tersebut tentu tidak bisa menjangkau lokasi-lokasi yang akan dilakukan pengerukan, misal seperti itu. Baik, dari luas bangunan yang kita bisa lihat di sini di pinggir akses di saluran air Kalimalang di dekat Unisma, beberapa bangunan itu menggunakan lahan setengahnya, seperti ini contohnya. Kemudian juga menambahkan toilet, tempat buang air. Nah, yang ini di depan kita, lahan yang dipergunakan lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya, bahkan sampai ke arah pinggir Kalimalang. Ini adalah material-material bekas bongkaran, termasuk asbes, dan ada kursi-kursinya mungkin ini view-nya menghadap ke Kalimalang, warungnya. Dan ini adalah bekas bongkaran tiang-tiang dari bangunan tersebut. Toilet, telolet. Bangunan-bangunan ini ada yang sudah berdiri sejak 2014 atau sudah 10 tahun lalu, ada yang mulai ramai dari tahun 2021-2022. Nah, ini adalah saluran air Kalimalang yang berfungsi sebagai sumber air bersih, sumber air minum bagi warga Kota Bekasi dan juga Jakarta. Ujung dari Kalimalang ini ada di Jakarta Timur ya. Kemudian airnya itu dimasukkan ke sistem pengolahan dan menjadi sumber air bersih. Nah, itulah yang perlu dijaga, serta tentunya harus dirawat agar sumber-sumber air bersih tersebut terkait dengan kebutuhan masyarakat dapat terjaga selalu ya. Bekas-bekas bongkaran nantinya setelah rapi akan menjadi taman, biasanya area terbuka hijau yang juga merupakan sumber udara bersih untuk Kota Bekasi. Terdapat anak-anak tangga yang bisa dipergunakan menuju ke Kalimalang. Biasanya area-area di sekitar sini dimanfaatkan untuk olahraga air, apakah itu kayak, kano, atau juga tempat latihan bagi para tim SAR. Karena memang sumber airnya itu bersih ya, dari aliran air Citarum yang sudah disaring juga sampahnya. Kemudian juga ada lumpur-lumpurnya, sehingga air yang sampai di sini adalah air yang murni ya, mungkin masih bercampur dengan tanah tapi lebih baik. Kita akan telusuri dari arah sebaliknya di depan Unisma, kurang lebih kondisinya seperti ini. Puing-puing masih banyak yang berserakan, kemudian beberapa warung-warung ataupun pondok-pondok ya, tenda-tenda masih ada yang berdiri. Proses pembongkaran masih berlangsung. Hari ini hari Minggu, mungkin para pemilik warung istirahat atau sudah membiarkannya karena sudah tidak ada lagi yang mungkin bisa diambil, jadi menunggu pemerintah Kota Bekasi melakukan pembongkaran.
Nah, di bagian depan dari warung-warung di pinggir jalan terdapat saluran air dan ada pipa-pipa. Kemungkinan memang limbah-limbah dialirkan ke saluran tersebut serta menuju ke kali yang ada di tengah dari jalan akses ini ke arah komplek perumahan PU ataupun ke arah mitra keluarga. Asbes tersusun dengan rapi, tinggal diangkut ya. Kemudian ada yang menggunakan bambu-bambu juga untuk penopang atapnya. Biasanya pada hari kerja atau hari di mana mahasiswa masuk ke universitas yang ada di sekitar sini, ramai parkirannya karena mungkin ya para pengunjung dari bangunan-bangunan yang ada itu tidak memiliki lahan parkir sehingga menggunakan badan jalan untuk parkirkan kendaraan dan membuat arus lalu lintas tersendat. Nah, kita menaiki tangga yang ada, ini adalah akses menuju ke Kalimalang dan ini adalah bagian tanah yang juga sebagai dinding yang akan menahan air Kalimalang tidak meluap ke arah jalan, karena Kalimalang sendiri itu tidak dalam dan itu merupakan kanal ataupun kali buatan yang memang diperuntukkan. Yang pertama waktu itu adalah mengendalikan banjir di Kabupaten Bekasi, yang kedua untuk sistem pengairan, yang ketiga adalah untuk sumber air minum ya ataupun juga untuk sumber air bersih warga Bekasi dan juga warga Jakarta, dan ini dibuat di zaman Belanda. Untuk Bekasi Utara sendiri kan banyak saluran-saluran irigasi. Nah, sebagian besar yang kita pernah telusuri, saluran irigasi tersebut airnya berasal dari Kalimalang. Para pengunjung yang ada di pinggir-pinggir sini nampaknya juga masih membuang sampah ke bagian pinggir kali. Untung tidak masuk ke dalam kali. Namun kalau airnya tinggi pasti sampah-sampah plastik terbawa oleh air sehingga membuat bagian pinggir jembatan itu tersumbat ya. Nah, ini adalah bangunan pada waktu belum dibongkar ya, di minggu lalu. Masih ada akses ke arah belakang bangunan ataupun warung yang ada di pinggir, dan terdapat lagi bangunan di sisinya serta di belakang tulisan Kota Bekasi di bawah pohon. Tanah-tanah penahan dari Kalimalang itu sebenarnya berbentuk rem ataupun miring, namun dikeruk ya ataupun digali, lalu dipasanglah dinding-dinding batako seperti ini ataupun hebel. Air Kalimalang kalau melimpah itu akan bisa membuat jalan ini menjadi tergenang ataupun banjir, karena posisi air Kalimalang itu adalah lebih tinggi dibandingkan dengan jalan yang kita lewati. Barusan kita bisa lihat itu ada semacam aliran air, kemungkinan itu dari arah Kalimalang yang bocor mungkin ya. Nah, ini ada warung yang masih berjualan, mungkin menunggu waktu ataupun tenaga untuk dapat membongkarnya. Apabila pemerintah Kota Bekasi memiliki lahan-lahan khusus yang dapat dipergunakan oleh para pedagang yang ada di sini, maka mungkin lebih baik ya, jadi ada solusi. Atau kalau memang tidak ada, maka para pedagang yang sudah mendapatkan keuntungan sejak lama bisa mencari lokasi-lokasi lain yang tidak dilarang untuk berjualan, misalnya di sekitar pasar atau lokasi-lokasi berdagang yang sudah ada bangunan-bangunan yang disewakan. Di sebelah kiri kita masih lihat plang dari Perum Jasa Tirta. Kemudian isinya tetap ya, dilarang memasuki lahan dan memanfaatkannya, apalagi mendirikan bangunan.
Nah, berarti setelah ini ada effort ataupun usaha dari pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan penataan area-area yang sudah dibongkar, kemudian membuat ya area terbuka hijau sesuai dengan peruntukan lahan yang ada di pinggir Kalimalang di sekitar Unisma. Apakah akan ada trotoar baru? Sebaiknya iya, nanti bisa dipergunakan juga trotoar tersebut untuk trek berjalan misalnya, atau lari ya, atau untuk olahraga jogging di pagi hari. Nah, satu hal yang penting adalah penempatan dari bak-bak sampah yang ada, tong-tong sampah mungkin nantinya setelah ini menjadi area terbuka hijau dan dipergunakan masyarakat untuk misal tadi berolahraga atau untuk bersantai. Sudah sebagian besar ya mulai dibongkar dan sedang dibongkar, dan hanya beberapa warung yang masih berjualan. Untuk yang di ujung ini ada yang menjual batu alam, kita belum tahu ya nanti keputusannya seperti apa. Sedangkan warung soto sudah tidak ada, yang ada adalah gerobak-gerobak yang berjualan di pinggir jalan akses ya, yang ada di saluran Kalimalang. Baik, sebelumnya kondisi dari jalan ke arah Unisma ya, dari arah Mitra Keluarga adalah seperti ini. Masih ada warung sotonya, kemudian ada Plang tetap Perum Jasa Tirta, dan bangunan-bangunan yang baru mulai dibongkar sudah kelihatan dari minggu lalu adalah yang ini. Kemudian selebihnya masih ada kegiatan jual beli di sepanjang jalan akses di pinggir Kalimalang ini.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.